Halo guys, welcome to Mr. Suling Channel. Pada episode kali ini akan saya tampilkan salah satu pertandingan yang sangat luar biasa dari Magnus Carlsen. Tanpa berlama-lama langsung kita saksikan aja ya guys keseruan pertandingannya. Pertandingan ini dimulai dengan pion putih ke E4. Ini adalah langkah yang teoritis. Pembukaan dengan pion raja untuk mengendalikan bagian tengah dan membuka gajah dan ratu kotak terang, yang seringkali menghasilkan permainan yang tajam. Hitam pion ke E5 adalah respon umum yang membangun kehadiran di bagian tengah untuk mengendalikan D4 dan membuka ratu dan gajah kotak gelap. Kuda ke F3 untuk mengembangkan kuda ke arah tengah dan menyerang pion E5. Kuda ke F6. Ini adalah tahanan Petrov, di mana hitam segera menyerang pion E4 putih yang tidak terlindungi, sambil mengabaikan pion E5 hitam yang tidak terlindungi. Pembukaan pertahanan Petrov adalah salah satu opsi hitam yang paling solid melawan pion E4. Pada langkah kedua, hitam menanggapi serangan pada pion E5 dengan menyerang balik pion di E4 dengan kuda. Hal ini seringkali menghasilkan pertukaran pion di bidang E, meskipun sering dianggap sebagai pembukaan yang tidak menarik. Karena alasan ini dan alasan lainnya, dalam beberapa tahun terakhir, pemain seperti GM Fabiano Caruana telah menunjukkan bahwa pembukaan ini memiliki lebih banyak daya tarik daripada yang diperkirakan sebelumnya. Meskipun demikian, pembukaan ini tetap menjadi pembukaan yang kurang dinamis dibandingkan dengan banyak pembukaan lainnya. Kuda makan E5. Langkah ini untuk menangkap pion E5 yang tidak dipertahankan dan menempatkan kuda di tengah, di mana bisa mengendalikan banyak petak yang penting. Pion ke D6. Langkah ini untuk menyerang kuda di E5 dan memungkinkan gajah petak terang untuk berkembang. Kuda ke F3 untuk mengembalikan kuda yang diserang kembali ke petak F3, tempat kuda tersebut mendukung petak D4 dan bertarung untuk petak E5. Kuda makan E4 untuk menangkap pion E4 dan menempatkan kuda di tengah papan, tempat kuda tersebut mengendalikan banyak petak yang sangat penting. Menteri ke E2. Langkah ini untuk mengembangkan menteri dan menjepit kuda E4 ke raja. Menteri ke E7. Langkah ini untuk mengembangkan ratu dan mempertahankan kuda di E4. Pion ke G3. Ini adalah langkah yang cukup bagus. Lalu kuda ke C6 adalah langkah luar biasa. Mengembangkan kuda dari titik awal, membawanya ke dalam aksi pertarungan. Gajah ke G2 adalah langkah yang bagus. Ini mencegah lawan untuk akhirnya memenangkan materi. Lalu diikuti gajah ke G4. Ini adalah langkah yang terbaik dari hitam. Pion ke D3. Ini adalah langkah yang cukup bagus. Kuda lawan ditendang oleh pion dan sekarang harus bergerak atau ditangkap. Kuda ke D4. Ini adalah langkah yang sangat brilian, mengabaikan ancaman pada kuda, sebuah gerakan yang sulit dilihat. Menteri makan E4. Ini adalah langkah terbaik. Ini adalah pertukaran yang cukup setara. Kuda ke F3. Skak. Ini adalah langkah yang luar biasa. Langkah ini memaksa lawan kehilangan hak rokade. Raja ke F1. Ini adalah langkah yang cukup baik untuk menghindari serangan dari kuda. Menteri makan E4. Ini adalah langkah terbaik. Ini sekaligus menjaga keseimbangan material dengan pertukaran yang baik. Pion D3 makan E4 adalah langkah terbaik, memakan kembali. Kuda D4 adalah langkah yang cukup baik karena ini untuk mengancam dan memenangkan benteng dengan menjebak bidak. Kuda ke A3 adalah langkah terbaik. Ini mencegah lawan memenangkan benteng dengan menjebak bidak. Pion G6 adalah langkah yang cukup luar biasa, salah satu gerakan terbaik. Pion ke C3 adalah langkah yang terbaik dengan maksud untuk menendang kuda lawan. Kuda ke C6 adalah langkah terbaik. Ini menggerakkan kuda ke tempat yang aman. Pion ke E4. Langkah ini membuat permainan yang sangat kuat. Gajah ke G7. Ini adalah langkah yang luar biasa.
Dengan langkah ini untuk mengembangkan gajah dan memberinya ruang lingkup pada diagonal yang panjang. Raja ke F2. Ini adalah langkah yang luar biasa. Gajah ke D7 adalah langkah luar biasa. Ini mencegah lawan memenangkan pion dengan akhirnya menendang back kunci. Kuda ke C2. Ini adalah langkah yang cukup luar biasa. Hal ini memungkinkan kuda untuk mengontrol lebih banyak kotak. Lalu diikuti dengan rokade. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa. Para benteng sekarang dapat melihat satu sama lain, memungkinkan mereka untuk saling memberikan pertahanan. Kuda ke E3. Ini adalah langkah luar biasa. Ini memobilisasi kuda, memungkinkannya mengendalikan lebih banyak papan. Kuda ke E7 adalah langkah bagus. Itu bukan kesalahan, tapi juga bukan langkah yang terbaik. Lalu diikuti gajah ke G2. Ini adalah langkah luar biasa. Para benteng sekarang dapat melihat satu sama lain dan memungkinkan mereka untuk saling memberikan pertahanan. Benteng H ke E8 adalah langkah luar biasa. Ini mengembangkan benteng dari titik awalnya, membawanya ke dalam aksi pertarungan. Benteng H ke E1. Ini adalah langkah yang juga luar biasa. Ini mengaktifkan benteng dengan mengembangkannya dari kotak awalnya. Pion ke F5. Ini adalah langkah yang cukup bagus. Ini menyerang bagian tengah dengan pion, memperebutkan ruang. Pion E makan F5 adalah langkah terbaik. Ini pertukaran yang cukup setara. Kuda makan F5 adalah langkah yang terbaik. Setelah semua tangkapan, ini adalah pertukaran yang setara. Kuda makan F5 adalah langkah terbaik. Ini menjaga keseimbangan material dengan pertukaran yang baik. Gajah makan F5 adalah langkah bagus. Lalu diikuti pion ke H3. Lalu pion ke H5. Ini adalah langkah luar biasa yang cukup solid. Diikuti raja ke F3. Adalah langkah terbaik, sangat tepat sasaran. Pion ke D5 adalah langkah terbaik. Ini adalah opsi terkuat. Pion ke G4. Ini adalah langkah yang cukup baik. Lalu diikuti gajah ke E4 skak. Gajah sekarang menempati posisi terdepan, kotak aman di wilayah lawan. Raja ke G3 adalah langkah luar biasa. Ini menghindari pemeriksaan dari gajah. Gajah makan G2 adalah langkah bagus. Ini adalah pertukaran yang setara. Raja makan G2. Ini adalah langkah yang cukup baik. Lalu diikuti oleh pion ke D4. Ini adalah langkah yang sangat luar biasa, salah satu gerakan terbaik. Benteng makan E8 adalah langkah luar biasa setelah semua tangkapan ini dan menghasilkan pertukaran yang cukup setara. Benteng makan E8. Ini adalah langkah yang cukup baik, sekaligus mengancam untuk memenangkan gajah melalui garpuan. Raja ke F3. Ini adalah langkah terbaik untuk menghentikan lawan dan memenangkan gajah melalui garpuan. Pion H makan G4 skak. Ini menjaga keseimbangan material dengan pertukaran yang baik. Pion H makan G4. Ini adalah langkah yang cukup baik. Benteng H8 adalah langkah terbaik, sangat tepat sasaran. Gajah ke G3 adalah langkah luar biasa, permainan yang sangat kuat. Raja ke D7 adalah langkah terbaik. Raja yang aktif sangat penting di akhir permainan. Benteng ke E1. Ini adalah langkah luar biasa. Benteng sekarang berada pada jalur terbuka yang membantu mengontrol kotak di seluruh papan. Pion ke C5. Ini adalah langkah yang sangat bagus. Diikuti pion ke C4. Langkah ini sangat tidak akurat. Langkah ini memberi hitam pion yang dilindungi, meningkatkan posisi mereka. Pion ke A6 adalah langkah bagus. Itu bukan kesalahan, tapi juga bukan langkah yang terbaik. Lalu diikuti pion ke A4. Ini adalah langkah yang cukup bagus. Lalu diikuti raja ke D6. Ini adalah langkah yang salah, melewatkan langkah yang jauh lebih baik. Pion ke A5 adalah langkah terbaik. Ini adalah opsi yang terkuat. Pion ke G5 adalah langkah tidak akurat. Ini meninggalkan pion tanpa pembelaan. Pion ke B4. Ini adalah langkah yang cukup bagus. Benteng ke C8 adalah langkah yang salah. Hanya satu gerakan yang berhasil dan ini bukan itu. Hal ini memungkinkan lawan untuk membuat pion yang dioper.
Pion B makan C5 skak, menciptakan pion terisolasi. Ini melewatkan kesempatan untuk menghukum kesalahan lawan. Raja makan C5 adalah langkah terbaik. Ini memaksa lawan untuk mendapatkan pion yang terisolasi pada jalur semi terbuka. Pion F makan pion G5 adalah langkah terbaik. Pion ke D3 adalah langkah tidak akurat. Pertandingan tadi hampir seimbang, namun kini putih memiliki keunggulan. Benteng ke E7 adalah langkah yang salah. Permainan masih mendekati imbang, tetapi putih kehilangan keunggulan mereka. Gajah ke F8. Ini adalah langkah yang kurang akurat. Ini melewatkan cara yang lebih baik untuk memindahkan gajah ke tempat aman. Benteng ke D7. Ini adalah langkah yang luar biasa, menempatkan benteng di belakang pion lawan yang dapat menghambat kemampuan pion untuk maju. Raja makan C4 adalah langkah yang terbaik. Ini mempertahankan pion yang diserang. Pion ke G6 adalah langkah yang terbaik. Gajah ke C5. Ini adalah langkah yang luar biasa. Ini memindahkan gajah ke lokasi yang lebih baik dan memungkinkannya untuk mengendalikan lebih banyak petak. Pion ke G7. Ini adalah langkah yang salah. Putih memiliki keunggulan, tetapi sekarang permainan hampir imbang. Pion ke B5. Ini adalah langkah yang kurang tepat. Benteng ke C7 adalah langkah yang brilian dari putih. Langkah ini membuat hitam akhirnya menyerah dengan posisi yang semakin terjepit dan kehabisan waktu. Demikianlah guys salah satu pertandingan yang sangat menarik dari para pecatur dunia. Semoga dengan video ini dapat meningkatkan dan menambah ilmu sobat catur sekalian. Silakan like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat semakin berkembang. Sampai jumpa di video-video berikutnya guys, see you.